Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Maddatuna fi hadzal yaum ya'ni al-masdar. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah masdar. Apa itu masdar? Masdar adalah kata kerja atau fi'il yang diubah menjadi kata benda atau isim. Berarti fi'il yang diubah menjadi isim. Masdar itu menunjukkan perbuatan yang tidak terikat pada pelaku ataupun waktu tertentu. Seperti kita ketahui bahwa fi'il itu adalah kata yang menunjukkan perbuatan dan harus terikat dengan waktu. Ada fi'il madhi yang menunjukkan perbuatan yang telah lampau. Ada fi'il mudhari yang menunjukkan perbuatan itu sedang atau akan dilakukan. Dan ada fi'il amar yang menunjukkan perbuatan itu akan dilakukan. Sebagai contoh, di sini kataba adalah fi'il madhi yang maknanya telah menulis ia satu orang laki-laki. Kemudian fi'il mudhari'nya adalah yaktubu yang artinya sedang menulis ia satu orang laki-laki. Nah, fi'il ini bentuk masdarnya adalah kitabatan. Maknanya menulis atau tulisan. Menulis di sini tidak ada keterkaitannya dengan waktu. Maknanya bukan berarti telah menulis ataupun sedang atau akan menulis. Juga tidak ada pelaku atau fa'ilnya. Sebagaimana kita ketahui, fi'il itu wajib ada fa'ilnya. Kataba telah menulis ia satu orang laki-laki. Yaktubu sedang menulis ia satu orang laki-laki. Di setiap fi'il pasti ada dhamir yang tersembunyi sebagai fa'il atau pelakunya. Jika kalimatnya yaktubu ad-darsa, yaktubu adalah fi'il mudhari setimbangan dengan yazhabu. Masih ingat tasrif fi'il mudhari yazhabu? Yazhabu, yazhabani, yazhabuna. Nah, yazhabu itu domirnya adalah huwa. Sama jugalah dengan yaktubu. Domirnya juga adalah huwa. Dia satu orang laki-laki. Yaktubu ad-darsa, dia satu orang laki-laki sedang menulis pelajaran. Nah, jika kita mau menyebutkan pelakunya langsung siapa, misalnya yang menulis pelajaran itu si Farhan, ya kan? Jadi kita buat kalimatnya yaktubu Farhan ad-darsa. Nah, yaktubu di sini kan ada domir yang tersembunyi, yaitu domir huwa, ya kan? Jadi huwa ini kembalinya atau maksudnya adalah si Farhan. Huwa dia laki-laki. Maksud huwa di sini adalah si Farhan. Maka pelakunya adalah Farhan, bukan lagi huwa. Yaktubu Farhan ad-darsa. Farhan sedang menulis pelajaran. Wazan dari masdar adalah sima'i atau yang kita dengar dari orang Arabnya langsung. Jadi tidak ada struktur baku yang menjadi ketetapan wazannya. Bisa jadi nanti satu kalimat berbeda wazan masdarnya dengan kalimat yang lain. Contohnya kita lihat pada tabel berikut. Di sini ada kolom fi'il madhi, fi'il mudhari, dan masdar serta maknanya. Kataba yaktubu kitabatan. Bentuk masdarnya ini atau wazannya ditambahi alif setelah huruf keduanya, kemudian ditambahi ta marbutoh di ujungnya yang berbaris tanwin. Kemudian qara'a yaqra'u qira'atan. Sama bentuknya ditambahi alif di setelah huruf keduanya, kemudian di akhirnya itu ditambahi ta marbutoh dengan berbaris tanwin. Kemudian ada roja'a yarji'u ruju'an. Nah, wazannya berbeda dengan yang pertama dan yang kedua.
tidak ditambahi alif tapi ditambahi waw setelah huruf keduanya, kemudian tanwin pada huruf ketiga tanpa ada tambahan ta marbutoh. Kemudian zahaba yazhabu zihaban. Nah, bentuknya berbeda lagi. Ditambahi alif setelah huruf keduanya, kemudian terakhirnya tidak ditambahi ta marbutoh. Hanya dibarisi dengan tanwin. Kemudian syahada yusyahidu musyahadatan. Nah, ini berbeda lagi huruf tambahannya. Di awalnya ditambahi huruf mim. Kemudian ada tambahan di akhirnya ta marbutoh berbaris tanwin. Nah, dapat kita simpulkan bahwa bentuk atau wazan daripada masdar itu bisa jadi berbeda, bisa jadi sama di masing-masing fi'il. Maka cara yang paling tepat untuk kita mengetahui bentuk atau wazan masdarnya adalah dengan melihat kamus bahasa Arab. Nah, sekarang kita lihat artinya. Kataba telah menulis dia satu orang laki-laki, yaktubu sedang menulis dia satu orang laki-laki, kitabatan menulis atau tulisan. Qara'a telah membaca dia satu orang laki-laki, yaqra'u sedang membaca dia satu orang laki-laki, qira'atan membaca atau bacaan. Begitu seterusnya. Kita lihat bagaimana contoh masdar jika ia berada di dalam kalimat. Al-amsilatu fil jumlah. Contoh dalam kalimat. Yang pertama, uridu qira'atal Qur'ani. Saya ingin membaca Al-Qur'an. Uridu adalah fi'il mudhari' didahului oleh hamzah, maka domirnya adalah ana. Makanya artinya saya ingin atau saya sedang ingin karena dia fi'il mudhari'. Kemudian qira'ata inilah masdar. Uridu adalah fi'il dan fa'il, pekerjaan dan pelaku. Pekerjaannya apa? Ingin, atau bisa juga artinya mau atau bermaksud. Sedang ingin, sedang mau, sedang bermaksud. Kemudian siapa pelakunya? Siapa yang sedang ingin atau siapa yang sedang bermaksud? Saya. Saya adalah pelakunya. Kemudian apa yang saya ingin, apa yang saya sedang ingin, apa yang saya sedang mau? Membaca Al-Quran. Contoh kedua, Maryamu turidu az-zihaba ilal madrasati. Maryam ingin pergi ke kampus. Maryamu artinya si Maryam, nama orang. Kemudian turidu ini adalah fi'il mudhari'. Dhamir yang tersembunyi di sini adalah hiya, dia perempuan. Maksud hiya atau dia perempuan di sini adalah si Maryam. Berarti kata kerjanya ingin atau bermaksud, kemudian fa'il atau pelakunya si Maryam. Apa yang dia ingin? Pergi ke sekolah atau pergi ke kampus. Masdarnya di sini adalah az-zihaba. Nah, dia boleh beralif lam ya karena dia isim. Beda dengan fi'il. Fi'il tidak boleh beralif lam. Kemudian contoh ketiga, Faizu yuridu musyahadata qurratil qadami. Faiz ingin menonton sepak bola. Faizu artinya Faiz, nama orang. Kemudian yuridu ini fi'il mudhari'. Dhamir yang tersembunyi di sini adalah huwa, dia laki-laki. Maksudnya si Faiz. Yuridu ingin atau sedang ingin, itu fi'il, kata kerja. Kemudian siapa yang sedang ingin? Si Faiz. Kemudian si Faiz sedang ingin apa? Atau apa yang Faiz inginkan? Musyahadata, menonton, qurratil qadami, sepak bola. Apa yang dia inginkan? Menonton sepak bola. Masdarnya di sini adalah musyahadata, artinya menonton. Jadi kenapa dia tidak bertanwin lagi? Tadi kan masdarnya musyahadatan, sekarang musyahadata. Karena kalimat musyahadata ini bersambung dengan kalimat lain yang sesudahnya. Jadi dia tidak boleh lagi bertanwin. Tapi kalau sekiranya qurratil qadami ini dihilangkan, maka barisnya musyahadatan. Sama juga dengan yang tadi, uridu qira'atal Qur'ani. Saya ingin membaca Al-Quran. Tapi kalau Al-Qurannya dia hilangkan, dia tidak membaca Al-Quran. Uridu qira'atan. Saya ingin membaca.
Kemudian az-zihaba, kenapa tidak bertanwin lagi? Karena dia sudah dimasuki oleh alif lam. Kalimat isim yang sudah beralif lam tidak boleh lagi bertanwin. Nastamirru ilal misalir rabi'. Ana wa akhi nuridu ar-ruju'a ilal baiti. Saya dan abang saya ingin pulang ke rumah. Ana, saya, wa akhi, dan abang saya, nuridu, ini adalah fi'il mudhari'. Domir yang tersembunyi di sini adalah domir nahnu. Aslinya ini artinya kami ingin. Kemudian ar-ruju'a adalah masdar. Apa fi'ilnya, apa pekerjaannya, ingin atau mau atau bermaksud. Kemudian siapa pelakunya? Pelakunya kami, maksudnya saya dan abang saya. Kemudian apa yang saya dan abang saya mau atau ingin? Pulang ke rumah. Oke, sekian dulu materi pembelajaran kita pada hari ini. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.